kalau konsepnya kan sebenarnya. bagus nih. Sebenarnya kan gini, Lucky Pet itu kan yang paling sebenarnya kalau misalkan ada orang yang memang setelah kenal Lucky Pet, kemudian dia jadi konsisten ngaji, konsisten dakwah, konsisten ibadahnya, katakanlah ibadahnya itu luar biasa. Berarti kan yang paling berjasa itu kan Lucky Pet. Jadi Karena kan tajir ntar di akhirnya. jadi apa? Pintu pertama Yes, gitu. insyaallah, Silakan insyaallah, gitu kan. Bismillah. Bener gitu kan ya, Masya Allah. Insyaallah. Tapi gini, karena gini, saya juga kan ada beberapa kenal komunitas-komunitas yang memang mereka itu dakwahnya itu, ya katakanlah ada yang namanya komunitas katro gitu kan. Udah pernah dengar belum ya? Barusan. Katro. Kajian trotoar. Kajian gitu. trotoar. Tadi dengar. Kajian trotoar. Ini kan teman-teman juga kan. Nah itu kan mereka itu kan sama tuh, mereka membuka pintu. Apakah ada keinginan untuk membuat seperti itu yang offline katakanlah seperti itu, yang katakanlah ya, ayo nongkrong di sini, gitu kan, kita ngopi, kita apa sih namanya sharing lah terkait dengan gua nggak peduli, lu masih ada piercing, lu masih ada tato bejibun, nggak masalah, datang aja. Ada nggak niat buat bikin Coba seperti dijawab, itu? Endra. Itu sangat ada itu. Itu sangat ada. Jadi dari program kita atau dari apa? Ya kita yang gantung mic itu tuh mau kita buat offline gitu. Jadi memang teman-teman yang masih di sana, masih di pinggir-pinggir itu mau kita tarik biar agak ketengahan dikit, jadi pinggir banyak mobil gitu maksudnya ya kan. Tengahan dikit sini gitu. Kita sharing di situ. Memang sesi gua pribadi sama teman-teman yang masih nongkrong ini lebih sukanya sharing gitu. Apalagi pernikahan anak-anak muda gitu kan. Anak-anak muda ini kan berbenturan sama emosi yang nggak bisa ditahan gitu kan. Bagaimana mereka ketika lagi berantem, karena dulu mungkin gue ditakuti sama teman-teman gitu, karena yang tadi gue bilang, wah malas ada dia dikit-dikit ini gitu. Akhirnya mereka menjauhi. Gue mau dakwah nih di mereka nggak terima karena cara gue salah gitu. Ketika gue udah alhamdulillah sampai di titik ini, masih belajar baik lagi, mereka ngelihat kayak mereka punya kuncian. Dia paham tuh. Siapa? Dan kayak mereka tuh punya kuncian gitu, Dan kalau dia lagi konflik sama keluarga atau sama bininya pasti yang dikontak, Pet di mana Pet, gue mau ketemu dong gitu. Jadi mungkin karena gue nggak di posisi dia saat dia lagi ribut, dan gue lebih beruntung gue kenal sama ahli ilmu lebih dulu dari mereka gitu kan. Akhirnya bisa bermanfaat buat mereka. Gue sampaikan, udah lu kalau begini ikut kita nongkrong aja dulu deh. Dari situ mulai kita sangat ada buat ngumpulin kayak katro tadi itu, kajian trotoar itu sangat ada. Sangat ada ya. Kita ada rencana untuk yang bikin seperti itu ada, cuma kan masih keterbatasan tempat, terus human resource-nya gitu kan. Cuma beberapa kali sudah ada yang bentuknya personal, kayak kemarin ada anak yang nggak pulang-pulang ke rumah, akhirnya main ke studio kita. Gitu. Gamers dia alhamdulillah juga masalah dengan keluarganya, terus dengan masalah pendidikannya, institusi pendidikannya, terus dia merasa malu, terus nggak pulang, terus ke tempat kita suruh nginap juga. Kita suruh nginap aja, nginap di sini aja kalau nggak ada tempat nginap. Terus kita ngobrol nih, kita cerita soal hubungan kita sama orang tua. Akhirnya kan, alhamdulillah dia masuk tuh. 2 hari besoknya pulang. Oh gitu. Padahal sebelum itu sudah 1 bulan lebih nggak pulang. Karena rasa takut dia. Rasa takut sama merasa punya masalah dengan orang tuanya. Ya Allah. Terus juga untuk yang dakwah langsung secara offline itu yang kemarin itu SCBD. Iya, SCBD. Ngajak orang sholat. Ngajak orang sholat di SCBD. Tapi kita ngajak orang sholatnya nggak secara langsung, sholat yuk, nggak. Ayo udah sholat belum? Nggak. Kita tanyain ada masjid nggak sih di sini gitu. Itu jadi kita tuh selalu seperti itu gitu. Belum nonton ya? Kayaknya belum. Kita ditonton abis ini nih. Waktu hype-nya CBD, terus juga kita juga pernah ngeliput di kajiannya, pangkajian ya. Oh iya, acara pangkajian. Jadi anak-anak pang. Ya sama kayak kita. Konsepnya sama. Jadi mereka yang mau itu diperdengarkanlah Islam itu kepada mereka. Yang cuma mengaku agamanya Islam tapi pengen lebih memperdalam ya itu. Kita juga pernah ngeliput Biro Jodoh ya. Ayo kalau mau jalur cepat kita bisa. Tapi mereka tuh merasa enjoy gitu ya dengan seperti itu ya, katakanlah yang tadi anak-anak punk gitu ya, dengan cara-cara seperti itu ya. Ya karena gini, kalau menurut kami ya, jadi kalau ngerasa auranya sama, frekuensinya sama, ya kalau ngerasa frekuensi, maka akan lebih gampang untuk masuk.
Itu jadi ya mungkin dari cara kita bicara, cara kita ngobrol sama mereka, masukin obrolan lah istilahnya. Terus juga ya nggak bisa dipungkiri cara kita berpakaian. Gitu kan, orang kan ngelihat dari tampilan zahir. Wih, ngeri nih, jenggotnya panjang, celananya cingkrang, pakai kopiah. Kalau ngomong nih pasti, waduh ngeri nih ngomongnya nih, nggak bisa nih diajak santai ngomongnya. Tapi kalau kita loose aja ya, santai ngobrolnya, mereka mungkin akan lebih sedikit terbuka. Gue mau nanya dong kayak temennya Fat tadi. Siapa ya? Tolong dong, Fat, gue mau cerita nih gini. Kan dianterin ke Ustadz nih, lu ngobrol sama Ustadz nih. Masalah lu apa? Pernikahan ini. Masalah lu apa? Rukiah. Gua kasih link. Nih ada gitu. Saya jangan makan bakso. Masalahnya apa nih? Oh masalah ini kita punya masalah waris. Kita punya teman kita yang memang berkecimpung di waris. Gitu. Jadi intinya kita maklar aja gitu ya. McLaren lah coy. Kita ini McLaren masalah sebenarnya. Jadi ya kalau tagline kita tuh istilahnya biar mati nggak kosong-kosong amat. Oke, mantap juga tuh. Itu tagline-nya biar mati nggak kosong-kosong amat. Jadi sesedikit mungkin ambil bagian. Cuma sekedar nganterin orang yang bermasalah kepada yang punya jawaban. Wah, alhamdulillah itu. Itu di wasilahnya dong berarti. Itu ada hitungannya kan semua. Iyalah pastilah. Jadi bukan cuma McLaren rumah doang, Bang. Yang ada fee marketingnya. Ada fee-nya, tapi sebenarnya jadi sales kebaikan ini, jadi marketing kebaikan ini. Nah, itu enak. Ada hitungannya pasti. Apalagi Allah yang hitung. Kalau orang lain yang kayak punya tanah, dia punya tanah mau saya jualin gitu. Saya minta fee-nya lebih gede. Wah, gede banget lu nggak punya tanah aja mintanya segitu. Kalau Allah kan nggak begitu ya kan? Iya nggak sih? Iyalah. Kalau nggak gitu kan, apalagi Allah yang kira. Itu salah satunya mungkin yang nguatin kita sampai saat ini kita bisa berdiri buat ngasih kontribusi buat dakwah. Kalau dari saya kan ngelihat nih dulu gimana kurangnya saya gitu. Jadi sekarang mumpung masih ada waktu, masih dikasih waktu sama Allah, ya udah kumpulin aja yang bisa gitu loh. Amal-amal ya nggak bisa kayak orang-orang, ya sedikit-sedikit aja lah, bantu-bantu teman dakwah aja lah gitu. Jadi ya biar mati nggak kosong-kosong amat ya. Biar mati nggak kosong-kosong amat. Yang penting punya peran ya di situ ya. Intinya ada peran lah, biar nggak banyak juga. Dan satu lagi tuh tadi benar, jangan ngerasa kita banyak berjuang di sini, banyak berkontribusi gitu. Padahal biasa aja ya. Biasa aja gitu loh. Lebih dari itu. Ibarat kereta kan, nggak semua kereta itu di depan kan? Betul. Kan ada yang di paling belakang. Iya. Betul, masya Allah. Tapi kalau untuk Lucky Pet sendiri ini, goalsnya tuh apa sih kalau boleh tahu? Apakah tadi AdSense atau? Goalsnya tadi apa? Masing-masing punya H1. Apa ya kalau goalsnya ya? Goalsnya sih kita cuma pengen teman-teman kita yang lama, teman-teman kita yang masih berkecimpung di dunia gelap atau orang lain yang masih ada di sana, pengen kita ngajak mereka buat ngerasain nikmatnya Islam gitu. Masya Allah. Dulu kalau gue pikir gue sama temen-temen nih nyari jalan ke neraka bareng-bareng. Kenapa sekarang gue udah tahu jalan ke surga? Iya. Masa gue egois sendirian gak ngajak-ngajak mereka gitu. Gue pengen mereka juga ngerasain bareng-bareng kita meniti jalan surga nih. Keren ya ngomongnya, ada kelowongan gak buat dia? Jadi host. Mau nggak dipakai dia? Jadi mau digeser dari lagi ke saya. Gitu sih bro, kalau masalah goalsnya itu sih pengennya semua surga ini terlalu luas buat kita nikmatin sendirian. Jadi kita mau bareng-bareng lah gitu. Jadi sebanyak mungkin kita ngajak temen, sebanyak mungkin kita ajak saudara-saudara kita buat bisa sama-sama ke surga, buat bisa menikmati manisnya iman nih. Sambil berduduk bersandar di atas dipan-dipan yang mengalir air-air di bawahnya. Ya itu jadi kalau bisa kita ngajak orang untuk bersama-sama dalam kebaikan, kenapa enggak? Ya. Sebanyak mungkin kita ajak. Masya Allah. Karena kalau ditanya goalsnya apa ya itu tadi, sebenarnya goals kita ya cuma itu, memperbanyak orang untuk lebih mengenal Islam, bareng-bareng kita masuk surga. Masya Allah. Karena kita juga bingung kalau nggak lewat jalan ini, mau lewat jalan mana lagi? Allah udah jelasin soalnya kan kita padahal tahu tuh ayat itu tuh. Wal asr innal insana lafi khusr itu kan jelas Allah bilang demi masa
manusia ini dalam kerugian yang besar, yang nyata gitu. Manusia dalam kerugian kecuali ilal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat, yang melakukan amal soleh. Tawassaw bil haq, saling mengingatkan tentang kebaikan dan saling ingat tentang kesabaran. Udah jelas Allah udah ngasih tahu, lu tuh suruh dakwah siapapun lo, kerjaan lu apapun. Tapi lu punya beban dakwah di pundak. Berarti dakwah kan bukan kerjaan ustadz dong. Kita semua dong sebenarnya kan. Makanya gua kurang setuju ketika bilang baru hijrah udah mau sosok dakwah. Memang kalau kita lihat kan kayak beberapa ustadz yang punya channel YouTube, beliau dakwah. Tapi kan kita nggak tahu siapa yang pegang kameranya, siapa yang editornya. Iya, benar. Soundman-nya siapa? Betul. Lightingnya Betul. Terus Direkturnya siapa? Direknya siapa? tukang Terus tacap, yang tukang tacap. terus apa? Yang bikin mungkin materinya dari Ustadz, tapi yang bikin inline materinya siapa? Yes. Jadi dakwah itu nggak cuma yang di mimbar. Segala lini ya. Iya, segala lini. Jadi selama itu untuk kepentingan dakwah, ya kita bergerak aja gitu. Masya Allah. Siapa? Jadi jangan selalu harus di depan gitu. Jadi yang punya kemampuan untuk punya ilmu dan kemampuan untuk berbicara ya silakan di depan. Kalau kayak saya sama Adam kan di belakang layar. Gitu. Dan memang kan nggak jaminan juga yang di depan itu lebih banyak pahala daripada di belakang. Betul. Benar ya? Benar dong. Bisa jadi yang di belakang malah lebih banyak. Ya bisa jadi kan ketika membukakan pintu pertama ya kan untuk orang masuk, itu kan lebih besar pahalanya. Betul. Gitu kan. Nah, satu lagi nih Bang. Harapan untuk masing-masing sama Lucky Pet-nya. Kalau Bang Dan gimana Bang Dan? Harapan ke depannya untuk Saya berharap lebih banyak biar kita bisa kolaborasi ya. Karena harapan saya itu kita ini harus kolaborasi, saling membantu. Jadi karena dakwah itu kolaborasi bukan sendiri-sendiri. Betul. Kalau kita sendiri-sendiri nanti kita akan saling bertabrakan. Betul. Kalau kita berkolaborasi, oke deh, gue yang di bagian ini, lu di bagian sebelah sono, kita di bagian yang di pinggir gitu loh. Karena nggak semua mau main di pinggir. Kalau semua mau main di tengah di tempat yang terang, banyak banget, laron aja mau. Betul. Iya, apalagi orang gitu ya. Nah, jadi kalau harapan saya lebih banyak membuka diri untuk kolaborasi, itu aja. Teman-teman semuanya. So, harapannya itu Iya. ya. Kalau untuk Bang Adam gimana Bang Adam? Harapannya? Harapan saya Harapan indah. ada yang bantuin saya. Enggak, ya betul tadi, harapannya ya bisa saling bersinergi kita nih semua, karena kalau kita bicara setan dan kroninya aja kan memiliki organisasi dan teratur gitu kan, 24 jam gitu kan. Nah itu kalau bisa ya kita ayolah kita bareng-bareng gitu kan. Ya walaupun nggak bisa ya saling support aja, saling mengenalkan minimal lah kayak gitu. Ini memberi jalan. Kayak gitu. Kalau kolaborasinya kita nggak bisa langsung, paling tidak gue punya temen deh yang bisa gitu. Gue punya ada grup yang bisa begini, cocok deh kayak buat kalian. Itu aja. Jadi ya paling tidak kita mampu menyambungkan tali silaturahim gitu. Betul. Kayak kita masih kalau kayaknya kalau lu ke Ustadz sini aja deh, kayaknya masalah lu bakalan kelar ke Ustadz sini gitu, kayak gitu kita. Jadi tetap ya itu kita nggak bisa sendiri. Bangunan rumah itu kan pasti semua ada tiangnya, ada pintunya, kan Allah senang dengan perjuangan yang seperti bangunan yang teratur gitu kan. Kalau Bang Pet sendiri gimana Bang Pet? Harapan saya pengen cepet rumah saya jadi. Saya capek ngontrak terus. Sudah diwakili sama dua orang ini harapannya. Oke, mau ditambahin nggak? Sedikit aja sih palingnya. Boleh. Ya. Masih ada berapa lagi? Saya pengen tadi sinergi sama yang lain tuh udah diwakili juga oleh Bang Dan dan sama Cang Adam. Tapi satu sih saya pengen bener-bener ada
kajian offline. Asik. Kajian offline. Ada kajian offline di Lucky Pet itu, kita bisa jumpa seminggu sekali sama teman-teman, kita bisa saling sharing gitu. Betul. Kita bisa berbagi, kita bisa silaturahmi. Jadi kita tahu kayak anak-anak yang di jalan itu kan, kita sebenarnya mereka simple. Mereka cuma pengen didengerin keluh kesah mereka aja. Gitu. Mereka pengen didengerin keluh kesah mereka apa sih, karena berangkat dari keluarga broken home kebanyakan yang keluarganya nggak ngurusin lagi, yang memang anaknya nggak bisa dibilangin. Kalau saya kan karena saya pribadi introvert ya, anaknya orang ya, saya pemalu aslinya gitu. Jadi bapak orang tua saya nggak terlalu ini banget ngedidik saya gitu. Ya pengennya begitu sih, pengennya bareng-bareng kita ngerasain kebaikan apa yang Islam kasih, karena nggak ada lagi sih menurut gua. Kita mungkin bisa kehilangan yang lain gitu, tapi mungkin kalau ketika kita kehilangan yang lain mungkin masih ada rasa kita buat nerima, oh ya udahlah. Kayak misal duit 12 juta hilang gitu kan, dibawa orang kabur. Curhat. Kita ikhlas, oh ya udahlah. Tapi kalau Dompet hilang, curhat lagi. Dompet hilang, misal handphone hilang, itu mungkin hal-hal yang lumrah orang lain bisa merasakan, dan kita juga nggak ada pilihan lain selain sabar. Tapi kalau iman yang hilang, kita nggak bisa sabar. Masya Allah. Itu aja sih paling harapannya gue dibikin Allah ngebuat gue lebih istiqomah lagi di jalan ini gitu. Biar Allah juga bikin gue jadi orang yang komitmen. Kalau mau bikin konten, nulis materi, jangan freestyle amat gitu kan. Itu aja sih harapan secara globalnya tadi, secara harapan pribadi gue ya itu. Masya Allah. Oke dah. Jadi memang Lucky Pet itu goalsnya adalah biar semakin banyak orang yang kenal sama Islam, Betul. merasakan manisnya Islam dan iman, seperti itu ya. Dan memang itu tujuan yang kalau buat saya pribadi sangat mulia. Karena orang yang membukakan pintu pertama itu yang memang menurut saya itu pahala yang paling besar. Kesono-sononya kan ustaz-ustaz tinggal gampang. Orang udah, karena kan gini, Lucky Pet itu udah, lu Islam tuh begini. Oh gitu ya, ternyata nggak apa-apa nih gue sholat pakai tautun nih, nggak apa-apa gitu, gini nih. Ada dalilnya, kalau dihapus malah lebih bagus gitu kan. Nah ketika sudah ke ustadz kan mereka udah settle gitu kan, udah artinya mereka tuh udah punya pemikiran Islam sendiri yang memang ustadz tuh tinggal ngelanjutin aja. Dan itu menurut saya lebih apa ya? Kalau buat saya itu lebih asik gitu, lebih oke lah istilah gitu kan, lebih oke membuka pintu di pertama kali. Bang Dan, Bang Adam, Bang Pet. Iya bang. Thank you bang ya. Sama-sama bang. Jadi kaku begini sih. Oke lah. Oke brother, ini kaku banget nih. Thank you bro. Thank you.